Nah, baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Sedang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, baik bidang kurikulum maupun kesiswaan sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu guru, staf tata usaha, teman-teman yang dari PPN yang saya banggakan. Selanjutnya, baiklah, perkenankan saya izin untuk menyampaikan diseminasi untuk kegiatan calon guru penggerak pada modul 1.4, yakni budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini kita nanti sebenarnya ada sharing. Kita sama-sama memikirkan masa depan sekolah kita, memikirkan kemajuan sekolah kita, bagaimana kita menjadi pelayan bagi putra-putri kita, siswa-siswi yang ada di SMA 1 Sedang yang sudah diamanahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan seiring berjalannya waktu, kita bisa menjalaninya dengan penuh gembira, penuh sukacita, dan akhirnya nanti bisa mengantarkan putra-putri kita, peserta didik kita menuju kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Baik, ini saya dulu ya. Pada kesempatan yang nanti akan kita belajar bersama-sama karena budaya positif atau disiplin positif di sini, makna dari disiplin itu sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan, menjadi seseorang yang kita inginkan. Berarti di sini adalah objeknya adalah siswa-siswi berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini saya tidak banyak, silakan. Di sini ada disiplin positif yang di sini teorinya dari William Lesser. Kenapa disiplin positif itu harus nampak, apalagi kita sebagai pendidik, bahwa disiplin positif adalah satu kondisi, satu sistem, satu lembaga itu yang disiplin itu jika dilaksanakan maka menjadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang nantinya akan menjadi bekal bagi putra-putri kita ketika dia sudah menyelesaikan studinya. Baik Bapak Ibu, harapan saya, harapan kami berdua dengan Pak Wayan, dan harapan kita semua tentunya, bagaimana sebuah budaya positif ini bisa kita laksanakan di SMA kita. Namun sebenarnya budaya positif ini tidak serta-merta hadir di dalam lingkungan sekolah kita kalau kita sendiri tidak ada kemauan untuk merancang budaya positif yang seperti apa yang hendak kita terapkan di SMA 1 Sedang. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yakni disiplin, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut pendapat Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini ada miskonsepsi dalam pemahaman disiplin yang ini perlu kita evaluasi. Kadang kata disiplin kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari sebelumnya,
Disiplin itu adalah memaksa, menimbulkan ketidaknyamanan, itu mungkin yang kita rasakan. Tapi makanya dalam modul 1.4 yang kami pelajari pada CGB ini lebih mengarahkan pada nanti ada konsep yang namanya restitusi, di mana restitusi itu adalah melalui pendekatan-pendekatan yang bukan menghukum ketika melihat satu ketimpangan dalam melaksanakan budaya positif. Tahapan-tahapan. Makna nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenali dengan profil pelajar Pancasila, yakni elemennya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, kemudian yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima berkebinekaan global, dan yang keenam bergotong royong dan kreatif. Jadi 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi yang eksternal. Motivasi eksternal ini ada motivasi kenapa manusia itu mempunyai keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Biasanya dengan aturan-aturan itu ada dualisme. Orang melaksanakan aturan itu karena terpaksa bisa jadi, karena ingin nyaman saja bisa jadi, karena ingin ikhlas juga bisa jadi. Ini adalah motivasi dalam melaksanakan disiplin yang dimaksudkan tadi. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini terkait dengan reward. Kemudian motivasi internal. Motivasi internal untuk tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini ada dua motivasi perilaku manusia ketika dia melaksanakan yang namanya disiplin positif. Yang pertama adalah motivasi eksternal yang berangkat dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal yang datang dari dirinya sendiri. Lalu dalam pelaksanaan peraturan atau budaya positif, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasanya namanya hukuman. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk dalam waktu yang lama. Ini kalau indisiplin atau menyimpang dari budaya positif sehingga ada terjadi namanya hukuman. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, harapannya nanti kalau kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan selanjutnya ya. Kita sekarang masuk pada kurikulum merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka
dari cetakan kelima halaman 469. Nah, dalam melaksanakan budaya positif tadi sudah ada saya sampaikan bahwa harus ada step, tahapan-tahapan yang perlu kita sinkronkan, tahapan-tahapan yang perlu kita rumuskan. Apakah sekolah kita nanti menetapkan budaya positif yang seperti apa yang akan kita laksanakan, maka harus ada perlu waktu, perlu kolaborasi, perlu diskusi dengan semua stakeholder SMA 1 Sedang, sehingga budaya positif nanti yang akan kita tetapkan, yang akan kita jalankan itu tidak keluar dari ranah-ranah, sehingga kita satu irama, satu langkah, sehingga untuk mencapai tujuan sekolah kita yang lebih baik, sekolah kita yang bermutu nanti akan tercapai. Ini saya baru gambaran-gambarannya saja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau kita sementara ini yang kita kenal adalah peraturan, tata tertib, sehingga konsekuensinya hukuman. Hukuman itu kadang hukuman fisik. Fisik itu misalnya menyakiti, baik secara fisik maupun secara batin. Ini yang sering, yang masih kita lakukan pada saat ini ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kalau peraturan kan mengikat, ada konsekuensi hukum. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika masa pandemi? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengikuti peraturan penting, tetapi kalau peraturan itu justru malah lahir dari kesadaran pribadi, itu lebih bagus. Maka dalam pendidikan CGP ini bukan peraturan yang ditekankan, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti dinaikkan menjadi keyakinan sekolah, yang pelakunya ya siswa, ya guru, ya semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Maka nanti dalam jangka waktu selanjutnya, maka kita harus membuat namanya keyakinan kelas, sehingga menjadi keyakinan sekolah, di mana di dalamnya nanti masuk kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Dan kalau kita mau bergerak semuanya, insya Allah SMA kita nanti akan menjadi lebih baik. Amin. Nah, ini budaya positif. Budaya positif itu berangkat dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti diterapkan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif dinaikkan lagi menjadi budaya positif. Nah, oleh karena itu mencapainya ke arah sini, tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita perlu berkolaborasi, kita perlu diskusi. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini apa yang hendak kita terapkan, sehingga nanti ketika kita ada siswa yang keluar dari yang namanya budaya positif yang lahir dari keyakinan kelas itu, nanti ada namanya treatment supaya anak itu mendapat yang namanya restitusi. Kalau dalam istilah bahasa CGP ada yang namanya restitusi. Restitusi itu penanganan siswa untuk bukan mendasarkan siswa yang menyimpang dari budaya positif itu lalu dikenai atau dijatuhi sanksi atau hukuman, tetapi lebih direstitusi. Artinya diberi kesadaran, menyadarkan diri siswa itu, sehingga siswa itu menjadi kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang saya sampaikan pengantarnya dalam proses membuat keyakinan kelas. Ini berangkat dari aspirasi. Tentunya aspirasi siapa? Aspirasi semua yang ada dalam komponen sekolah kita ini. Siswa kita libatkan, guru kita libatkan, kemudian seluruh stakeholder komite kita libatkan, sehingga nanti merumuskan norma-norma apa yang akan disepakati. Nah, itu ya. Jadi nanti insya Allah dengan Pak Wayan nanti bisa
membuat forum, sehingga forum itu menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Karena ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama harus mengakomodir seluruh aspirasi terkait dengan keyakinan kelas ini, baik siswa, wali kelas, guru, komite, kepala sekolah, dan saudara yang lainnya. Sehingga nanti kita rumuskan. Setelah aspirasi itu nanti kita seleksi, karena aspirasi harus mencapai membuat keyakinan kelas itu dengan nilai bahasa yang positif. Ya, tidak ada lagi nanti bahasa di situ ada ancaman, bahasa tidak atau semacamnya, tetapi nanti kita olah bahasa itu sehingga menjadi bahasa yang positif. Satu misal contohnya, tidak terlambat datang ke sekolah, nah, itu masih negatif kalimat itu, maka nanti kalimatnya harus dirubah, bukan tidak, tapi datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti masih di kelompok lagi, di mana kelompok-kelompok nilai-nilai tadi yang sudah masuk menjadi sebuah nilai kebajikan. Tentunya muaranya tetap pada elemen P5 tadi. Jadi nanti akhlak mulianya seperti apa, gotong royongnya mana, itu dari aspirasi. Tentunya kalau itu kita kerjakan bersama-sama akan menjadi mudah, dan ini menjadi nilai plus bagi keberlangsungan sekolah kita untuk menuju sekolah kita yang lebih baik. Baik, dari sini Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan nanti karena panjang sebenarnya untuk menentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita ini untuk seperti apa, nanti masih perlu waktu diskusi dengan Bapak Ibu semuanya, dengan siswa yang kita libatkan, dengan komite yang kita libatkan. Kiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya Pak. Terima kasih. Iya. Bagaimana Pak? Ya, paparan yang luar biasa untuk kita semua dari Pak Samsul luar biasa konsepnya. Tinggal nanti motivasi untuk kita bersama, kita dapat menjalankan budaya positif ini di sekolah. Sebenarnya nilai-nilai budaya positif itu kan sudah ada, hanya tinggal kita menguatkan yang sudah ada, dan kemungkinan apa yang belum ada kiranya nanti bisa ditambahkan. Dan yang ingin saya tanyakan lebih lanjut ke Pak Samsulnya, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau kita berbicara tentang sistem sekolah kan luas, melibatkan guru, siswa dan sebagainya. Dan ada nggak tips dari Pak Samsul sendiri bagaimana kita membangun keyakinan kelas? Karena kelas itu merupakan sistem terkecil dari sistem pendidikan yang ada di sekolah. Di situ ada interaksi antara guru maupun siswa. Terima kasih, Samsul. Baik. Baik, terima kasih Pak Wayan atas masukan dan pertanyaannya. Ya, budaya positif ini memang harus berangkat dari yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita ada 14 kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu, di dalam kelas itu kan ada guru, mapel yang masuk di dalamnya, kemudian wali kelas sebagai bapak kelas. Nah, dalam proses menuntun, kemudian mendekati, mengantarkan siswa-siswa kita ini untuk mencapai kebahagiaannya, baik secara lahiriah maupun batiniah ketika dia nanti sudah selesai, maka konsep yang ditawarkan oleh pada pendidikan CGP ini, maka harus ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sebenarnya pada konsepnya itu hampir mirip dengan namanya peraturan, tetapi kalau peraturan ini sering ditafsirkan sebagai ancaman, ya, ancaman atau kemungkinan hukuman ketika orang melakukan kesalahan itu siswa dihukum. Jadi variatif model-model hukuman itu ada yang fisik maupun non fisik. Ini yang masih
mungkin masih terjadi di dalam proses kita mendidik. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru. Jadi siswa itu dimintai aspirasinya, pendapatnya. Satu contoh misalnya, anak-anak, saya akan masuk di dalam kelas ini 1 tahun ke depan. Oke, untuk supaya kita nanti mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu, maka ditawarkan oleh siswa. Maka keyakinan kelas apa yang hendak kita gunakan? Maka aspirasi juga diserap dari siswa. Dibuatlah di situ yang namanya keyakinan kelas dengan tahapan pertama adalah menyerap aspirasi. Semua siswa dimintai supaya pembelajaran kita kondusif, supaya pembelajaran kita nyaman, supaya tujuan pembelajaran kita tercapai, apa yang bisa disampaikan oleh siswa. Nanti siswa kan akan akan memberikan aspirasinya atau diberikan kertas, selembar kertas gitu, silahkan tulis keyakinan apa yang nanti siswa kan akan menuliskan. Ketika pembelajaran tidak boleh ribut, gitu kan. Ketika belajar tidak boleh main HP dan seterusnya, semuanya. Dan itu dikelompokkan. Tetapi kalau bahasanya masih bahasa konotasinya masih negatif kan, tidak boleh itu masih. Jadi nanti dirubah, tahapannya dirubah untuk menjadi kalimat yang positif. Misalnya ketika pembelajaran tidak boleh mencontek, nah gitu ya. Itu kan dirubah menjadi mengerjakan dengan kejujuran dan kemampuan sendiri. Ya, tidak boleh mencontek itu masih konotasikan masih negatif, tidak boleh. Maka itu nanti kalimat-kalimat dirubah sehingga ketika kejujuran diri sendiri, nah nilai kejujuran nanti dimasukkan pada nilai kebajikan universal tadi. Nah ini nanti muaranya juga visi sekolah sebenarnya, kan gitu ya. Jadi muara ujungnya di atasnya nanti kita semuanya itu bermuara kepada visi sekolah, karakter seperti apa nanti, dan itu terbentuk. Memang fasenya tidak sekali hari ini jadi. Ini karena saya baru memberikan pengantar, kemarin Pak Mayan juga memberikan pengantar, tapi kita semua belum ada pull up. Nanti dimotori di kelas itu oleh wali kelas atau guru sendiri sebenarnya bisa itu untuk guru mapel sendiri membuat keyakinan kelas seperti apa. Sebenarnya di awal-awal kita udah pertengahan ini ya. Karena pembelajaran saya juga baru bulan kemarin mendapatkan materi ini. Jadi ini adalah saya untuk berbagi kebaikan saja. Berbagi kebaikan nanti andai kata kita terapkan tentunya akan menjadi nilai positif. Nah nanti untuk langkah-langkah selanjutnya bagaimana membuat keyakinan kelas nanti kita bersama-sama untuk diskusi berbarengan dengan wakakurikulum juga. Supaya dalam penanganan siswa juga ini kita orientasinya sudah jelas. Nanti ketika siswa itu melanggar yang namanya menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, nanti langkah restitusinya seperti apa kepada siswa itu. Jadi sama nanti penanganannya. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman, misalnya suruh lari-lari muter lapangan 7 kali atau apa, itu nanti sudah lambat laun teratasi dengan namanya restitusi. Mudah-mudahan nanti kita evaluasi lagi ketika kita sudah menerapkan namanya budaya positif dengan berangkat dari sebuah keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah, menjadi budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Ketika ada salah satu dari siswa kita yang menyimpang, nanti kita kembalikan kepada keyakinan kelas itu dan kita sadarkan dengan restitusi kepada siswa. Seperti itu. Dan itu nanti kalau namanya restitusi nanti langkahnya sama, penanganannya sama, sehingga mudah-mudahan hasilnya juga sama. Mudah-mudahan. Itu Pak Wayan ya, sekiranya nanti tahapan-tahapannya memang panjang untuk membuat namanya budaya positif, karena tahapannya dari keyakinan kelas terkecil ya ada di kelas. Di kelas itu ada guru mapel juga membuat, terus sampai pada keyakinan sekolah kita ini muaranya sampai pada mencapai tujuan visi tadi. Ya memang panjang ini, seolah kita akan lelah dengan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berkeyakinan kalau kita bekerja bersama-sama, saya yakin sesuatu hal yang berat ini akan menjadi mudah. Akan menjadi berat kalau Pak Wayan sendirian, saya sendirian, itu akan lebih berat lagi. Ini kenapa harus diambil sebuah langkah namanya restitusi? Restitusi itu penyadaran, menggali kesadaran siswa itu ketika dia bersalah itu menyadarkan.
tetapi dia sadar dengan sendirinya sehingga dia menyadari kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Karena apa? Harus diambil langkah restitusi. Karena kebutuhan dasar manusia ini, manusia itu perlu kasih sayang, siapapun orangnya itu, mau laki-laki mau perempuan, tua muda, selama dia masih bernafas itu perlu yang namanya sentuhan, namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima, tidak dihukum. Kalau dihukum sekolah mengucilkan, hukuman itu menyebabkan orang itu dendam. Kemudian perlu kesenangan. Tentunya kesenangan yang kita arahkan karena kita sebagai pelayan pendidikan, maka kesenangan yang seperti apa yang kita berikan kepada peserta didik? Kebebasan. Demikian juga dengan kebebasan. Siswa itu punya kebebasan, tetapi pada koridor kebebasan yang seperti apa yang nantinya akan kita berikan. Kebebasan itu kan nanti akan diberikan ketika keyakinan kelas itu sudah nampak. Nanti di situ juga ada yang namanya kebebasan karena bebas dalam artian yang positif. Kemudian penguasaan. Nah, ini bahkan segitiga restitusi. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di sini. Dalam hal ini nanti menangani siswa ketika siswa itu menyimpang dari yang namanya keyakinan kelas. Ya, bahasa lainnya keyakinan kelas itu aturan lah ya. Kalau dulu aturan, tata tertib, norma yang harus dipatuhi. Baik, dari sini masih ada lagi pertanyaan? Atau masukan-masukannya? Ya, dari Rusaknya itu bukan rusak karena rusak. Sebenarnya saya menyimak separuh tadi. Ya. Terakhir karena sudah dibahas. Ini kaitan, maksudnya terlepas dari hanya kaitan dengan PBB ya. Untuk ini kan budaya positif itu kan kalau bisa tertanam di sekolah kita. Itu maksudnya kita kan sudah dalam artian beda kurikulum antara yang kelas 11, 12 dan yang kelas 10. Berarti ini bisa kita terapkan mulai kelas 10 atau seperti apa? Terus yang kedua, mengacu dari budaya positif ini itu kan pasti nanti ke peraturan sekolah ya Pak. Berarti peraturan sekolah kita yang ada ini yang kalau dibilang salah ya saya tidak tahu salah atau tidak dengan penggunaan poin. Nah, kemudian untuk peraturan sekolah yang bisa menjadi budaya positif nanti pada akhirnya itu yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mulyati atas masukan dan pertanyaannya. Di budaya positif ini sebenarnya bukan untuk hanya khusus kepada siswa yang menjalankan kurikulum Merdeka. Tapi yang namanya budaya positif itu ya harus mengejawantah kepada institusi sekolah itu sendiri, mau menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Karena objeknya sama. Ini objeknya adalah siswa. Objeknya siswa. Dan stakeholder yang ada di sekolah itu sendiri. Ya kita juga. Jadi aturan itu tidak artinya tidak tajam sebelah. Siswa kita gunakan aturan, sementara kita tidak. Nah, itu kan tidak adil, tidak fair. Siswa yang kita skor, kita tidak. Nah, gitu. Maka di sini dibuat namanya keyakinan sekolah. Ya semua sekolah bahwa kita siap untuk melaksanakan sebuah perubahan melalui budaya positif tadi. Jadi kalau siswa terkena sanksi seharusnya kita juga ada sanksi. Katakanlah seperti itu. Kemudian terkait dengan tata tertib yang sudah ada, tidak merubah, tidak menghilangkan, tapi diambil mana nilai-nilai positif yang tentunya nanti muaranya kepada nilai-nilai P5-nya.
nilai-nilai beriman. Tadi kan sudah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berwawasan global, kemudian bergotong royong dan seterusnya. Jadi budaya positif yang akan kita laksanakan nanti memang berangkat dari keyakinan kelas. Maka nanti kelas itu sudah punya katakanlah keyakinan kelas, katakanlah aturan tadi ya, aturan apa itu yang muaranya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi bahasa pun nanti digali di sini. Biasanya kalau aturan itu misalnya nih kelas ini ya, tidak boleh mencontek, nah gitu ya di kelas misalnya harus piket. Kalau nggak piket misalnya kena sanksi. Kemudian tidak boleh membolos. Nah kata tidak boleh membolos, tidak boleh mencontek itu dalam ranah kalimat itu masih kalimat negatif. Maka itu kita harus mengerjakan dengan kejujuran gitu ya, tidak mencontek gitu ya, mengerjakan. Jadi nilai kejujuran tidak membolos berarti kalimat dirubah menjadi kalimat positif, jadi menanamkan kalimat positif. Nah kita saat ini mindset kita ketika seseorang ini dalam ilmu sosiologi ya, seseorang baik kalau dijudge terus kemudian kamu bodoh bodoh beneran, kamu bolos, ya bolos kalimatnya nanti dirubah kemudian muaranya kepada nilai kebajikan. Kemudian kalau tidak terlambat, tidak boleh datang terlambat. Nah berarti kan apa? Datang tepat waktu. Nah, berarti apa nilai kebajikannya? Disiplin berarti yang masuk. Nanti ada beberapa disiplin. Maka nanti muaranya kepada ini visi. Maka sebenarnya visi itu nanti mewujudkan siswa yang apa? Kreatif. Berarti dalam proses pembelajaran itu ada keyakinan kelas yang empat itu. Kreatif seperti apa yang kelasnya? Disiplin seperti apa tadi ya, kondusif belajarnya itu semuanya nanti merujuk pada visi sekolah seperti itu. Jadi tidak merombak aturan-aturan yang sudah ada, tetapi nanti tambal sulam katakanlah ya, karena di dalam proses budaya positif artinya berangkat dari keyakinan kelas tadi itu ada namanya ketika anak menyimpang dari keyakinan kelas itu adalah langkah restitusi ya, perbaikan untuk mengembalikan siswa itu kepada norma-norma kebajikannya dengan penuh kesadaran diri. Nah itu yang tidak dicapai. Nah ini agak sulit menyadarkan siswa tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman, tanpa adanya sanksi yang fisik maupun non fisik, sehingga dia menyadari dirinya sendiri, sehingga dia melakukan kesadaran sehingga memperbaiki kesalahannya. Nah itu yang tidak kita harapan saya agak jadi seperti ini maksudnya. Tadi kan dimulai budaya dimulai dari keyakinan kelas kemudian menyebar menjadi lingkungan sekolah yang selama ini kalau kita menerapkan budaya disiplin itu kan dari konteks mungkin visi-visi kemudian peraturan sekolah dan kemudian diturunkan ke kelas. Berarti ini kita kebalikannya sekarang. Iya. Aspirasi harus diserap dari siswa itu. Sementara ini kita membuat aturan, mahasiswa tidak dilibatkan. Terus berarti makanya itu tadi ya memang masalahnya yang kita tahu untuk budaya positif ataupun diskusi positif itu kan baru saat ini ya Pak ya, baru saat ini digaungkan. Makanya saya bilang tadi peraturan yang lama itu salah atau tidak kan kita tidak tahu karena kita masih eranya pada saat itu. Berarti untuk mulai tahun ini segala peraturan yang ada kita kan masih mengacu pada punishment ibaratnya Pak, pada hukuman. Berarti untuk hal itu kita harus rombak pelan menunggu dari keyakinan kelas itu setelah budaya menjadi suatu peraturan untuk keseluruhan, atau kita buat dari atas untuk menerapkan ke bawah yang saya ingin tekankan. Ya kalau pemahaman saya ini ya, pemahaman saya
kunci dari segala gerak dan langkah supaya kita iramanya sama, baik yang di kelas, di kantor, mungkin di lapangan, itu memang perlu menetapkan dulu namanya visi sekolah. Kan begitu. Kita tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya tujuan, kan? Maka tujuan muaranya ke sana. Ketika stakeholder semuanya akan kita libatkan dalam keyakinan kelas, saya yakin tidak ada siswa itu kalau sudah membuat ini nanti kan banyak pemahaman kepada siswa bahwa keyakinan kelas itu hampir katakanlah sebuah aturan. Kalian yang membuat aturan nanti kembalikan kepada kalian. Komitmen kita semuanya dituntut di sini. Bahkan dalam keyakinan kelas itu guru itu juga bukan itu lah ya, sama dia kedudukannya. Ketika keyakinan kelas dibuat itu nanti akan ada kebajikan-kebajikan yang harus dilakukan oleh guru. Namanya nanti tabel C dan Y gitu ya. Nah, itu panjang maksudnya. Jadi misalnya kebajikannya apa? Proses kebajikannya guru menjelaskan, berarti tugas guru menyampaikan materi, tugas siswa menerima materi dan mendengarkan materi, dan itu disepakati oleh siswa. Guru memberikan contoh, siswa memberikan seperti itu. Nanti ada proses-proses yang harus dilalui dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan langsung tertuju pada sebuah konsekuensi aturan, katakanlah itu ya, keyakinan ini belajar harus, tapi tidak, di situ harus ada tabel juga, kegiatan guru apa, siswa harus apa. Nah itu ya. Ketika anak salah kita kembalikan, kan kita sudah punya kesepakatan kelas. Ketika saya menjelaskan, siswa harus apa? Nah, kan seperti itu. Itu bentuk-bentuk penyadaran yang namanya langkah-langkah evolusi. Ketika saya menjelaskan apa tugas siswa, kan begitu. Tugas guru menyampaikan materi, tugas siswa apa? Tugas guru memberikan tugas siswa apa? Nah itulah yang namanya nanti kan langkah restitusinya bisa diambil. Jadi item-itemnya itu jelas. Saya yakin ketika itu dilaksanakan, siswa itu tidak akan menolak gitu, karena dilibatkan mereka dalam prosesnya itu. Yang menjadi tugas guru apa, tugas siswa apa. Nah, ketika guru apa, siswa harus apa, itu ada nanti item-item. Ya Pak, Mayan ada tabel T dan Y. Nah nanti tugas guru apa, siswa harus apa. Guru apa, siswa harus apa. Nah, dikembalikan ke situ. Tambahan dikit Pak. Iya. Mungkin lebih mudahnya ditampilkan itu 5 fungsi kontrol. 5 fungsi kontrol ternyata saya ini tidak ada. Dalam 5 fungsi kontrol, hukuman, manajer, teman dan seterusnya itu tadi ya. Iya. Ini tidak. Ada 5 kontrol. Ada penghukum. Orang itu bertindak sebagai penghukum. Nanti risiko bagi siswa apa dampaknya? Ketika menangani siswa bermasalah itu sebagai teman, dampaknya kepada siswa apa? Ketika kita memposisikan sebagai yang 3 Pak Wayan? Jadi penghukum, teman, kemudian monitoring ya. Apa itu namanya? Monitoring. Yang orang memonitor, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Ini yang dilakukan Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, ini yang kelima ini ada konsekuensi psikologi. Kita ini memang guru, tapi sepertinya kita harus pandai ilmu psikologi ternyata. Nah, itu semuanya ranahnya psikologi sebenarnya. Kita mengetahui psikologi anak itu. Nah, ternyata kita ini di samping seorang guru mata pelajaran ya harus menjadi seorang psikolog ternyata. Jadi 5 ini nanti yang kita ambil adalah manajer. Bagaimana cara manajer itu menyelesaikan masalah-masalah siswa ketika dia menyimpang dari konsekuensi keyakinan kelas. Sekarang gimana lagi? Ya ini memang perlu pembahasan lanjut yang perlu mendalam, karena tidak mungkin aturan itu tahu-tahu ada. Nah kalau tahu ada itu malah berisiko itu. Maka harus ada pelibatan siswa, harus pelibatan komite, bahkan orang tua juga. Masif. Saya yakin masif, kalau nggak masif nanti setengah-setengah ya akhirnya tidak matang juga. Nah, demikian ya saya sampaikan. Apalagi cukup? Ini berarti bisa mulai ajaran baru ya, atau Ya. semester
ya kesepakatan ini tergantung driver kita ini kapan memulainya gitu ya. Saya menganukan pada driver kita ini bagaimana dia menggerakkan stakeholder di SMA 1 SMA ini sehingga nanti kita dapat merumuskan sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita laksanakan sehingga bisa menjadi arah dan tujuan yang lebih baik bagi sekolah kita. Itu harapan. Ya, harapan kita semua. Kita kadang sudah memang menghadapi siswa ya, jadi memang pekerjaan yang tidak ringan, Bapak Ibu guru. Ini pekerjaan memang tidak ringan. Saya sendiri menyadari ini tidak ringan, tetapi ya itu ada di hadapan kita. Ya ada di hadapan kita. Masa kita mau jalan di tempat atau malah kita putar balik barisan lalu kabur jalan? Gimana? Sudah kenyataan bahwa siswa itu proses pembelajaran itu ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita ini dibesarkan dari kodrat zaman. Kalau zaman dulu kita itu masih banyak permainan-permainan yang tradisional. Mungkin pelepah kelapa itu jadi alat mainan. Mungkin sabut kelapa, terangkap kelapa itu jadi alat permainan. Tetapi itu sudah tidak ada lagi. Sekarang ini yang kita hadapi adalah siswa, di mana siswa itu arus informasinya itu tanpa batas. Nah ini ya, arus informasinya tanpa batas. Mungkin pada waktu kita dulu TV satu kampung masih satu TV ya, kita nonton TV. Nah sekarang ini, nah inilah PR kita, bahwa siswa itu dalam melihat sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini lebih cepat mungkin, lebih cepat siswa daripada kita. Tetapi filterisasinya kan siswa tidak ada, maka kita menjadi penuntut. Kita harus hadir di sana sehingga kita menghadirkan sesuatu yang bisa bernilai, tentunya dengan nilai-nilai kebajikan tadi siswa yang bisa mengontrol. Karena kalau masalah pengetahuan saya yakin yang namanya arus informasi lebih cepat siswa ya ke depan kita. Kita mungkin buka HP jarang-jarang. Kalau siswa itu 24 jam buka HP. Nah, arus informasi itu ada yang positif dan negatif. Nah, ini yang kita nggak tahu ini. Apakah siswa ini 100% mengkonsumsi informasi yang positif atau negatif, atau banyak yang negatifnya daripada yang positifnya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Maka hal yang tidak bisa tergantikan adalah pendidikan karakter. Kalau pekerjaan bisa digantikan dengan mesin ya. Nah, tapi karakter ini guru ini nggak bisa ini. Guru ini adalah pekerjaan yang tidak bisa tergantikan dengan mesin. Nah, maka PR kita adalah membenahi dari dalam. PR kita. Kalau dari luar itu udah masalah pekerjaan nanti bisa digantikan dengan mesin, tetapi kalau karakter guru ini tidak bisa digantikan dengan teknologi. Makanya menjadi beban pemikiran kita bersama. Masih ada lagi Bapak Ibu yang akan disampaikan atau menjadi masukan-masukan bagi kita semua demi kebaikan sekolah kita semua. Kita nyaman, siswa nyaman, itulah tujuan pendidikan. Nyaman dalam artian yang positif. Siswa nyaman, kita nggak nyaman juga nggak. Kita nyaman, siswa nggak nyaman juga tidak kondusif. Cukup. Masih ada yang ingin menyampaikan masukannya untuk hal-hal yang positif di sekolah kita? Di sini kemudian kita memperhatikan untuk bayaran SPP. Kalau dulu SPP, bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Iya. Tidak mungkin satu waktu ini kita akan mencapai satu tujuan ya, karena tujuan itu ada tahapan-tahapannya. Pembudayaan itu ada tahapan-tahapan, maka kita tidak mungkin melaluinya tanpa melalui tahapan-tahapan tersebut. Nah, nanti kita tunggu saja komando dari Bapak Wakakurikulum dan Ibu Kepala Sekolahnya nanti
bagaimana nanti membuat keyakinan sekolah kita, kemudian untuk mencapai visi sekolah kita tetapkan sehingga nanti iramanya kita sama, satu langkah dengan sama-sama melangkahkan kaki mencapai tujuan yang sama. Ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan Ibu Sri Surani? Ya, monggo Bu. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya. Dari yang disampaikan Bapak tadi, saya hanya sedikit memberikan pernyataan. Jadi alangkah baiknya untuk kedisiplinan, kemudian kelas yang apa tadi Pak, restitusi tadi itu Ya, restitusi. kita lakukan secara keseluruhan, baik itu oleh dewan guru, oleh kepala sekolah, kemudian staf karyawan. Jadi kalau semua itu berkolaborasi bersama-sama meningkatkan kedisiplinan, salah satu yang dijelaskan Bapak tadi, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Terima kasih itu aja. Iya. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih masukannya Ibu Sri Surani, dan ini berarti masukan untuk kita semuanya. Ya, kita bismillah saja, niat bismillah untuk menggapai tangga pertama untuk membuat sebuah perubahan yang ke arah positif. Tentunya ya dengan pengorbanan kita tentunya. Tidak mungkin orang lain yang akan mengorbankan mau berkorban untuk sekolah kita kecuali kita yang di sini. Dan tentunya harapan saya kalau sekolah ini kondusif dan itu menjadi nilai plus bagi kita, kenyamanan bagi kita, juga kenyamanan bagi siswa yang ada di lingkungan sekolah kita. Jika tidak ada lagi masukan, pertanyaan dari Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk saya. Dan ini bukan finish Bapak Ibu ya, ini baru langkah awal. Ini adalah baru langkah awal, bukan finish. Masih ada kegiatan-kegiatan untuk mencapai hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah kondisi sekolah yang sudah ada pembiasaan budaya positif yang sudah diterapkan. Ini perlu waktu, perlu tenaga, perlu pikiran kita semua untuk mencapai ke arah situ. Tidak ada, saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.